Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya dari total 35 kalau nggak salah. Kalau di grup itu isinya 35 termasuk saya. Di sini yang gabung Zoom 23 ya berarti ya. Oke, nanti yang mungkin tidak bisa hadir ini sudah saya rekam, jadi nanti bisa dilihat lagi di alatnya. Nah, ini ketemu yang kedua berarti ya. Ketemu yang kedua, kalau di sebelumnya kalau nggak salah itu materinya pemrograman mobile ya, atau perangkat bergerak. Nah, di pertemuan semester ini atau di blok kedua ini kita ketemu dengan namanya pemrograman cloud computing. Ini sebenarnya kalau di mata kuliah secara umum lebih dikenal dengan istilah cloud computing ya. Tapi di sini emang ditambahkan pemrograman karena kalau hanya cloud computing cepet ya. Artinya kita hanya bangun server, kemudian kita hubungkan, kita akses, selesai. Tetapi nanti di sini kita akan tambahkan pemrogramannya, di mana pemrograman itu nanti kita bisa lakukan secara online ataupun secara offline ya. Mungkin awal-awal nanti kita secara offline dulu, nanti kalau sudah bisa di online kan. Nah, kenapa disebut pemrograman cloud computing? Ya emang prosesnya berada di cloud ya, baik database, baik servisnya, bahkan servisnya nanti bisa kita buat di server dan sifatnya bisa selalu running ya, atau bisa kita lakukan saling berkomunikasi antara server satu dengan server lain, ataupun kita bisa mengakses, misalkan nanti kita akses miliknya Google, kita pengen mengakses data yang ada di Google Drive-nya Google, kemudian kita tampilkan atau kita tayangkan datanya dalam bentuk tampilan di tampilan kita sendiri, itu juga bisa. Atau juga bisa misalkan ada Google Form yang sering kita lakukan ya, membuat Google Form, tapi datanya pengen langsung masuk ke database yang kita miliki ya, nanti itu juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya cloud computing sendiri luas ya, pengertiannya luas sekali, tidak sekedar berupa website, tapi bisa juga dikonekkan atau dihubungkan dengan aplikasi Android. Nah, ini karena pertemuan pertama di alerting sudah saya sampaikan di situ bahwa hari ini adalah pengantar dan install master. Jadi nanti masternya apa yang kita butuhkan nanti saya sampaikan, dan sudah ada satu skrip atau satu materi, kalau nggak salah 2 atau 3 halaman, saya agak lupa, itu bisa langsung praktek di situ. Jadi nanti pertemuan pertama ini insya Allah teman-teman sudah bisa langsung buat program, sehingga nanti dalam 9 kali pertemuan atau 10 kali pertemuan pada akhirnya saya harapkan ada program yang meskipun belum sempurna bisa dimanfaatkan. Oke, ini akan saya tampilkan untuk PPT-nya ya. Oke, sebentar. Materinya cloud computing programming di Fakultas Ilmu Komputer. Pengantarnya agak cepat aja ya. Nah, di sini deskripsi mata kuliah yang pertama adalah menceritakan atau menjelaskan terkait teknologi cloud computing. Nanti sedikit saya ulas ya. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit untuk dipahami karena memang tiap hari kita sudah memanfaatkan, kita sudah mengkonsumsinya setiap hari untuk cloud computing ini.
Kemudian yang kedua, berkolaborasi, artinya bagaimana kita bekerja atau bagaimana sebuah program itu bisa saling berkolaborasi dalam satu sistem yang terhubung karena berbasis cloud. Kemudian kita juga akan melakukan pengembangan dengan menggunakan tool-tool yang insya Allah nanti tidak terlalu berat, dan kalau bisa dibilang ini termasuk bahasa pemrograman baru ya. Kalau sebelumnya kita sering belajar PHP, JavaScript atau Java, nah di sini nanti kita kenalkan bahasa pemrograman baru dan lagi tren di kalangan programmer karena emang kemampuannya emang cukup lumayan untuk menangani ribuan request ya. Jadi tidak membuat servernya down. Kemudian juga nanti kita akan membangun sebuah aplikasi yang kita tanam atau kita taruh di cloud computing. Nah, karena berbasis cloud maka nanti semuanya saya wajibkan ada servernya ya. Jadi nanti masing-masing individu itu harus punya server. Jangan takut nanti servernya karena cloud, jadi nggak perlu punya server fisik ya. Jadi nggak perlu punya komputer atau PC yang disimpan di rumah atau disimpan di kantor, nggak perlu. Nanti kita gunakan cloud, dan alhamdulillah kemarin saya udah ngontak bagian Alibaba.com yang divisi di Indonesia. Kebetulan baru aja kemarin sore saya ditelepon, intinya boleh mahasiswa nanti daftar dan mendapat trial selama 1 tahun ya. Nanti saya kasih alamatnya di akhir ini, nanti silakan habis pertemuan ini silakan daftar ya, karena nanti setelah daftar itu butuh verifikasi. Jadi nanti adminnya atau kemarin yang telepon saya itu sudah ibaratnya udah menandai kalau yang dari Duta Bangsa insya Allah nanti langsung diverifikasi dan berhak mendapatkan gratis selama 1 tahun dan bisa belajar. Di situ nanti akan ada namanya webinar, ada namanya workshop, bisa diikuti. Bahkan ada namanya sertifikasi ya. Kemarin saya sudah ikut 1 hari itu dari jam 8 sampai jam 4. Alhamdulillah dari 3 kali ujian lolos semua ya. Awal-awal itu nilainya mepet banget karena nilai minimal itu 60 ya. Saya dapat 65 itu minimal banget. Tapi ujian yang kedua itu agak naik 70 sekian, dan yang terakhir itu dapat 90 karena emang ternyata awal-awal belajar di Alibaba itu kadang masih bingung, ternyata ketika sudah diulang 3 kali lebih paham gitu ya. Nah nanti itu daftarnya nanti di rumah, tidak di kelas ya, artinya daftar sendiri-sendiri. Cuma nanti silakan kalau ada kesulitan dalam mendaftar ke Alibaba nanti langsung tanya di grup ya. Insya Allah nanti mudah karena pengalaman yang sebelumnya malamnya daftar, paginya sudah diverifikasi. Bahkan paginya daftar, siang itu sudah diverifikasi. Oke, nanti saya sampaikan untuk server yang sifatnya cloud, daftarnya di mana. Kemudian gambarannya ini ya. Jadi ketika kita belajar cloud computing, ya ini kita belajar semuanya ya. Baik jaringannya, baik aplikasinya, baik servernya, hardware-nya, itu kita belajar semua. Cuma karena berbasis cloud itu lagi-lagi dienakkan ya, karena kalau kita sudah cloud, jaringannya itu kita nggak perlu bangun ya, jaringan sudah jadi, kita tinggal setting IP-nya ya. Bahkan kadang IP itu nggak perlu disetting, tinggal sudah ada petunjuk di situ, apakah gunakan settingan default itu langsung bisa. Itu termasuk database. Kalau database ini mau nggak mau kita harus install ya, meskipun sebenarnya di versi cloud itu ada namanya kalau di Alibaba saya agak lupa namanya apa ya, relasi database atau apa itu namanya, RDC kalau disingkat. Kalau di Amazon ada lagi nama database apa, Amazon DB atau apa gitu, saya agak lupa. Tapi nanti di sini kita gunakan yang familiar aja. Kita gunakan MySQL gitu aja, nanti berarti kita harus install sendiri, dan installnya nggak rumit. Nanti di Linux ya kita belajar install MySQL nggak apa-apa. Kemudian selain MySQL nanti ada satu lagi bahasa pemrograman akan saya demokan nanti di sini. Nah, cloud computing nanti berarti kan
aplikasi yang kita bangun itu ya bisa ada database-nya, bisa ada server tempat aplikasinya, kemudian aplikasi yang kita buat nanti bisa diakses dengan laptop atau mobil atau yang lainnya, itu tergantung kebutuhan. Nah, kemarin ada yang bertanya, lah ini bedanya dengan aplikasi website apa Pak? Sebenarnya website itu ya bagian dari cloud computing ya, jadi website itu ada di dalamnya cloud computing. Cuma kalau kita bicara cloud computing tidak selalu berupa web ya. Contoh sederhana misalkan yang sudah saya terapkan itu pembayaran ya, mungkin sudah merasakan semua yang insya Allah pembayaran yang versi sekarang lebih lancar daripada yang versi sebelumnya ya. Kalau yang versi sebelumnya itu banyak trouble-nya karena emang itu semuanya dari pihak ketiga. Cuma kalau ini kan alhamdulillah dari bagian IT bisa ngembangkan sendiri. Jadi kalau teman-teman di sini ketika bayar lewat ATM atau lewat mobile banking atau internet banking, itu sebenarnya ketika ngetik apa itu nomor rekening gitu ya, ketika diproses itu langkah pertama kali adalah membaca database yang ada di Duta Bangsa. Jadi kalau di Duta Bangsa tidak ada invoice yang aktif, maka nanti ATM-nya atau internet bankingnya atau mobil bankingnya akan menolak. Kalau di teller itu biasanya ada pesan invoice tidak ada, itu kalau di teller. Tapi kalau di ATM itu biasanya pesannya ya gagal transaksi gitu. Karena memang ketika invoice tidak ada di halaman mahasiswa, itu pembayaran langsung ditolak. Jadi yang menolak adalah dari sistem yang kita bangun yang ada di Duta Bangsa. Termasuk kalau nominalnya nggak sama. Jadi ketika kita nominalnya yang kita input nggak sama persis, itu juga ditolak. Kalau di teller ada pesannya bahwa nominal tidak sama, itu kalau di teller. Tapi kalau di ATM atau mobile banking ya pesannya error itu aja. Itu yang sudah saya lakukan dan itu tidak ada interface-nya. Jadi saya membangunnya itu saya harus berkomunikasi dengan pihak bank dan banknya nggak cuma satu ya. Ada bank BTN, ada bank Jateng Syariah. Itu saya harus cloud computing yang saya bangun ini harus bisa menangani dua bank itu. Padahal dua bank itu punya skenario yang berbeda. Tapi karena saya punya standar ya, jadi pihak bank harus ngikutin standar saya. Intinya ketika mau bayar harus lewat database Duta Bangsa dulu. Ketika nanti pembayaran gagal juga harus memberitahu sistem yang ada di Duta Bangsa. Itu semuanya tanpa campur tangan bagian keuangan ya. Keuangan itu hanya memantau, hanya melihat tagihan yang harus ditampilkan di halaman mahasiswa, kemudian pembayaran itu secara otomatis masuk. Itu sebenarnya secara cloud computing sudah melibatkan banyak device, banyak vendor ya. Kalau bayarnya lewat GoPay atau lewat OVO, ya berarti kan OVO sendiri juga berkomunikasi dengan bank, OVO juga berkomunikasi dengan database yang ada di Duta Bangsa dan seterusnya. Jadi semua itu saling terhubung hanya dengan cloud computing, tidak ada orang yang menjalankannya. Jadi orangnya hanya memantau ataupun melihat hasil dari transaksi. Itu gambaran cloud computing seperti itu. Dan standar kompetensinya yang harus dicapai oleh mahasiswa, yang pertama adalah mengerti konsep dari cloud computing itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa atau mahasiswa itu mampu menggunakan tool ataupun aplikasi dalam pengembangan cloud computing. Dan ketiga adalah mahasiswa mampu mengkonfigurasi, ya di sini nanti berarti kita akan memanfaatkan miliknya Alibaba saja. Kalau yang semester sebelumnya kemarin Amazon, tapi ternyata di Amazon itu dibatasi ya. Kemarin akunnya milik saya sendiri, saya share ke mahasiswa, tapi ternyata dibatasi karena di Amazon itu ada deposit ya, mainnya deposit. Kalau servernya diinstal beberapa nanti depositnya berkurang. Tapi di Alibaba ternyata masing-masing mahasiswa nanti bisa daftar ke situ dan monggo nanti bisa digunakan selama satu kuliah ini. Dan terakhir, mahasiswa bisa membuat aplikasi. Artinya aplikasi tidak harus ada tampilannya ya, tapi bisa diakses. Syukur-syukur nanti teman-teman mungkin ada yang kreatif, Pak saya pengen ada tampilannya, ya nggak apa-apa ya.
Tetapi nanti kita fokusnya adalah di sisi webnya ya. Aplikasinya atau front end-nya nanti terserah mau dibuka lewat Android seperti materi yang sebelumnya juga bisa, atau diakses dari server lain, jadi server to server, tidak ada tampilannya, tapi antara server A dan server B itu saling berkomunikasi. Nah, nanti kalau sudah ketemu materi, kita akan coba bagaimana antar server itu saling berkomunikasi. Itu kemudian, nah ini software yang kita gunakan adalah Golang ya. Nah, ini kalau istilahnya gambarnya aja ya hewan Golang ya, gambar apa namanya hewan gitu ya. Karena memang Golang itu sebenarnya adalah bahasa Go gitu aja ya, cuma disingkat Golang. Ini yang buat adalah Google. Jadi sejarah singkatnya adalah penciptanya ini sedikit prihatin atau sedikit tergelitik ya, ketika melihat bahasa pemrograman lain tuh kok ribet ya. Tapi di Golang itu ya mungkin awal-awal kelihatan ribet, tetapi ternyata dengan Golang ini kita lebih lebih tertata ya. Jadi apa yang kita buat, program yang kita buat itu sangat minim kalau ditemui error ya. Atau debug itu sangat minim. Jadi ketika program berjalan itu dipastikan sudah nggak ada error. Jadi Golang itu meskipun nanti programnya kecil, ukurannya kalau di-compile itu kalau nggak salah kemarin 6 MB. Jadi di sini nanti outputnya adalah compile atau berupa bahasa mesin. Kalau di Windows nanti berarti .exe, kalau di Linux itu tidak ada ekstensinya kalau di Linux. Kalau di Mac itu .app kalau nggak salah, atau yang lain. Jadi nanti bahasa atau aplikasi yang dihasilkan itu sudah bahasa mesin. Dan ini bukan virus ya, nanti teman-teman ketika menjalankan Golang, kalau ada antivirusnya pasti di-scan dulu ya. Karena dia akan membuka satu pot, di mana pot itu akan digunakan untuk mengakses aplikasi gitu. Jadi nanti kalau ada antivirusnya biasanya ada scanning sekian detik, itu nggak apa-apa, itu bukan virus, karena memang itu keamanan Windows karena membaca ada pembukaan pot baru seperti itu. Nah, nanti download Golangnya di mana nanti saya tampilkan ya. Kemudian metode perkuliahannya kita akan berbasis project seperti sebelumnya. Jadi nanti setiap pertemuan dan pertemuan berikutnya itu berurutan ya. Jadi nanti kalau misalkan hari ini atau pertemuan tertentu tidak bisa hadir atau mungkin telat hadirnya, ya tolong segera menyusul ya, biar nggak ketinggalan materi, karena untuk pertemuan berikutnya pasti melanjutkan di materi sebelumnya. Nah, materinya nanti bisa saya share dalam bentuk PDF atau video atau dalam bentuk Google Meet seperti ini ya, nanti tergantung kasusnya. Kalau misalkan ada materi baru, biasanya saya awali dengan Google Meet dulu atau Zoom ya. Atau nanti kalau materinya sudah berbentuk lanjutan ya, nanti bisa berupa PDF atau video. Kemudian untuk konsultasinya via online, kalau misalkan lewat WA belum teratasi, nanti bisa dibantu dengan TeamViewer. Jadi moga nanti teman-teman yang laptopnya belum ada TeamViewer-nya disiapkan. Jadi kalau nanti ada kendala kan, kalau lihat WA agak susah saya menangkap permasalahannya, nanti tinggal pakai TeamViewer saya cek di situ. Kemudian UAS-nya seperti biasa ya, nanti membuat project atau aplikasi sesuai temanya masing-masing dan dipresentasikan. Karena ini kelas weekend, maka tidak ada tugas, tapi nanti tugas itu akan saya ganti dengan laporan ya. Jadi laporan pekerjaannya sampai mana itu perlu dilaporkan biar saya tahu progres dari masing-masing individu. Oke, berikutnya saya tunjukkan untuk download Golangnya ya. Oke, ini saya buka Google aja, Golang. Nah, ini webnya golang.org. Nah, seperti ini. Nah, ini gratis juga ya. Nanti silakan dibuka golang.org. Nah, di sini ada
alamatnya ya, golang.org, atau dicari di Google juga sama. Nanti tinggal di download ya. Ini bisa Linux, bisa Mac, bisa Windows dan sebagainya. Yang sebagainya saya belum tahu ini apa ya, karena tidak kelihatan ya. Nanti silahkan di-download dan diinstal ya. Installnya nggak susah, cukup next gitu aja. Kemudian ini sudah ada contohnya, ini contoh online ya. Jadi kalau nanti ini dijalankan ya, gini, maka di sini munculnya ya tulisannya seperti itu. Oke, kemudian saya ada satu materi, nanti saya share lewat lewat e-learning ya. Nah, tadi sudah saya download tapi belum saya tampilkan di e-learning. Nah, ini ya, saya besarkan dikit. Nah, jadi nanti di sini yang pertama kali adalah membangun web server. Jadi nanti ketika kita membangun cloud computingnya atau aplikasi yang berbasis cloud web server, kita tidak butuh lagi namanya Apache ya. Ini kita sudah nggak butuh Apache, nggak butuh HTTPD kalau di Linux, tidak butuh juga IS ya, miliknya Windows ya. Karena di Golang itu sudah ada paket web server. Jadi ketika dijalankan secara otomatis web servernya langsung berjalan. Seperti itu. Nah, nanti ngodingnya di mana terserah, mau pakai Sublime boleh, pakai Visual Code juga boleh. Oke, ini saya contohkan aja ya. Oke, saya contohkan. Saya akan buka pakai Visual Studio aja saya. Saya buka dulu Visual Studio. Saya buat folder baru aja ya. Geraman cloud computing. Oke, misalkan saya buat folder baru, menambahkan project kelas C ya, gunakan kelas C1. Oke, saya buat folder di sini. Nah, oke, sedikit saya besarkan. Nah, nanti di dalam bahasa Golang pasti ada namanya method main ya. Jadi paket main ini hukumnya, bukan paket ya, method main ini hukumnya wajib. Kalau di web itu kan indeks ya, yang wajib kan indeks. Nah, di Golang itu yang wajib adalah main. Kalau nggak ada main nanti nggak jalan. Jadi nanti dalam satu project yang dibuat itu bisa dipecah beberapa file. Nah, ketika dipecah itu otomatis kebaca. Dalam satu folder itu bisa kebaca antara fungsi di file A, di file B, file C itu bisa saling memanggil ya. Cuma di pertemuan pertama ini saya buat satu file dulu ya. Nanti kalau sudah ketemu pertemuan 2, 3 akan kita rapikan untuk struktur filenya. Ini saya copy. Ini materinya ternyata 3 halaman ya. Membuat server, kemudian ini ada penjelasannya, membuat root juga ada, di sini ada membuat root, kemudian membuat template dan seterusnya. Ini materi pemanasan sebenarnya, cuma nanti akan kita ulangi lagi karena ini baru materi pemanasan, agak saya loncat-loncat materinya. Oke, kita coba yang pertama ini saya rapikan dulu ya. Tidak ada titik koma ya, tidak ada titik koma, jadi cukup di enter saja. Saya rapatkan sedikit. Oke, saya simpan dulu biar ada warnanya.
simpan dulu. Namanya misalkan tadi server udb.go. Oke, sedikit saya besarkan. Nah, di sini server udb.go artinya ekstensinya belakangnya harus .go. Seperti itu. Kita save. Nah, ini sudah ada warnanya biar lebih enak dilihat ya. Oke, sedikit penjelasan ya, meskipun di PDF tadi sebenarnya udah ada juga. Oke, ini saya kecilkan aja. Kelihatan ya di situ ya, atau terlalu besar? Oke, segini aja ya. Oke, yang pertama adalah impor FMT. Jadi FMT itu hubungannya dengan print ya, artinya entah itu di print di layar monitor atau di print di printer atau di print di output yang lain. Tetapi FMT itu lebih ke bentuk output. Nanti fungsinya banyak sekali, ada yang fungsinya menggabungkan string, ada yang fungsinya memformat string ya. Karena memang FMT itu sebenarnya format ya. Format nanti dotnya macam-macam, ada yang dot print, ada yang dot print ln, ada yang dot f print ln, ada yang dot di split atau di merger atau digabung. Nah, di sini di dalam main ya, di dalam main ini sebenarnya ketika program Golang ini dijalankan, yang dijalankan pasti adalah yang main di sini, yang ini. Ya. Kemudian HTTP ya, HTTP ini sudah ada di dalamnya Golang. Jadi di dalam Golang itu sudah ada namanya paket net. Nah, di dalam net itu ada namanya HTTP. Nah, tinggal nanti HTTP ini rootnya apa? Ya, kalau cuma garis miring gini aja berarti nanti cukup memanggil IP-nya atau domainnya atau hostnya. Tapi kalau nanti di sini misalkan dikasih coba, berarti harus dipanggil dengan IP-nya garis miring coba, atau hostnya namanya apa, atau domainnya namanya apa, belakangnya dikasih garis miring coba. Cuma ini saya hapus dulu biar karena tidak ada root yang lain, jadi nggak perlu ada tambahan, cukup seperti ini. Kemudian untuk sampingnya ya, ketika mengakses root garis miring ini maka membawa sebuah parameter atau dua parameter ya. Yang pertama adalah namanya response return. Jadi ketika nanti memanggil metode atau root ini, maka W itu sebenarnya variabel, boleh diganti yang lain ya. Jadi W ini tidak harus huruf W ini bisa diganti yang lain, tidak harus W ini hanya variabel, bisa diganti ABC atau yang lainnya. Sedangkan yang belakang adalah request ya, yang belakang ini request, artinya request adalah semua data yang berasal dari klien itu akan bisa dibaca di sini. Entah itu data form yang diketik, atau data header, atau data token dan sebagainya. Termasuk data dia ngaksesnya dari perangkat apa, itu semua ngaksesnya atau membacanya dari sini. Kemudian yang di dalamnya sini ya nanti bisa banyak perintah ya. Entah itu perintah login, perintah cetak, perintah koneksi dan sebagainya, itu macam-macam. Bahkan di sini kita coba hanya welcome to server UDB. Terus setelah ini sudah didefinisikan, berikutnya baris 11 ini hanya hiasan sebenarnya. Baris 11 ini hanya untuk menampilkan bahwa ketika mencetak print ln itu kecetak di konsolnya, bukan kecetak di
klien ya, karena kalau di klien kan harus pakai V ini ya. Ini kalau V itu nanti akan kebaca dari sisi klien. Tapi kalau hanya print ln dalam kurung ini akan kecetak di konsolnya. Jadi ini hanya untuk mencetak bahwa server sudah berjalan di localhost, karena ini masih lokal belum di-include portnya 8182. Nah, port 8182 ini bebas ya, tidak harus 8182. Nah, bebasnya seperti apa bisa disetting di bawahnya ini. http://listen/server. Jadi dengarkan dan jalankan. Karena ini lokal, maka depannya tidak perlu saya ketik localhost, cukup portnya saja. Ini bisa diganti misalkan 2001 ya, 2021 misalnya. Kita coba. Berarti ini keterangannya kita ganti juga biar nanti tidak membingungkan. Nah, cara jalankannya kita pakai CMD. Nanti kalau di Windows monggo CMD itu ya dibuka aja CMD-nya. Karena ini pakai Visual Studio Code enak. Di atas itu ada namanya terminal. Nah, ini sudah ada terminal, diklik aja, pilih new terminal. Nanti di bawah itu otomatis sudah ada sudah ada CMD-nya ya. Nah, disinilah kita tinggal ngetik ya. Kita ketik cara menjalankannya, go run, namanya tadi apa? Server UDP, enter. Go-nya nggak kebaca. Bentar, ini berarti saya keluar dulu dari root, saya log dulu. Di sini ada masih di root ya. Saya coba pakai CMD biasa ya. Ini punya saya golangnya belum terdaftar di CMD yang di Visual Studio. Tapi kalau di Windows biasanya otomatis ya. Tempat saya ternyata tidak otomatis di sini. Oke, saya coba buka terminalnya, coba pakai ini. Nah, tetapi di sini saya harus berpindah ke folder project yang saya buat tadi. Besarkan sedikit. Oke, segini ya. Saya pindah dulu tadi foldernya dokumen, kuliah, pemrograman web computing, kemudian 18D1. Oke, saya berpindah ke sini dulu. Kalau di Windows ya tergantung teman-teman nanti di D atau di C ya. Enter, kita cek dulu go dan namanya server itu kok enggak gitu kan. Nah, oke, saya buka dari awal ya. Oh, punya saya hilang tadi. Oke, coba akan saya share dari laptop Windows saja ya. Nah, saya izin, saya akan gabung ke dari Windows. Oke, di sini saya tampilkan untuk yang di Windows ya. Saya buka berikut tadi. Saya ketik ulang.
Oke, saya simpan dulu. Oke, ini saya simpan di sini aja ya. Go. Server UDB ya, server UDB, server UDB.go. Sekarang ini file aja. Saya simpan ke D. Saya akan kuliah. Nah, ini sudah saya simpan di D tadi. Oke, di CMD saya juga berpindah ke D, folder kuliah, kemudian ini 22, terus foldernya apa? SE 18 Nah, jalankannya go run server UDB. Nah, ini ketika saya enter ya, nah ini ada error argumen. Nah ini ada yang salah tulis, print salah tulis, kita jalankan lagi. Ini juga salah, harusnya server bukan server ya. Saya simpan lagi, go run server UDB. Nah, ketika tidak ada error, nah nanti ada peringatan seperti ini. Memang di Windows itu kan ada mekanisme keamanan firewall ya, ini kita izinkan aja. Nah, ini langsung sudah ada pesan server berjalan, dan ini sedang disekan oleh antivirus ya. Kita tunggu dulu karena dia akan berjalan lagi. Nah, ini sudah ada pesan server berjalan. Nah, di sini secara otomatis sudah ada server yang berjalan di komputer ini, komputer kita ini. Yang paling gampang kita pakai browser saja. Nah, saya buka browser, karena ini masih lokal, berarti lokal hotspotnya tadi 2021 ya, 2021. Nah, ini sudah berjalan ya, sudah. Nah, ini bisa kita. Ini berjalan di port 2021 dan tulisannya welcome. Nah, ini kalau kita cek juga di CMD-nya tadi, biasanya ada lognya. Cuma ini karena script-nya belum selesai, nanti kita bisa ada mekanisme di sini tuh ada log berapa kecepatannya dan sebagainya. Nah, di sistem pembayaran yang punyanya UDB saya juga menggunakan Golang, itu rata-rata kecepatannya tidak sampai 1 detik ya. Jadi kalau itu kan koneksinya kan ke beberapa koneksi ya, dari sisi koneksi ATM sendiri, dari sisi koneksi ke bank, baru ke koneksi ke servernya UDB. Itu yang paling cepat itu sampai mikrosecond ya, sampai mikrosecond. Padahal 1 second itu satu detik ya. 1 second kan kalau dikonversi ke detik kan 1000 ya. 1000 milisecond itu 1 detik, sedangkan mikro itu kan masih di bawahnya mili. Jadi cepat sekali gitu. Tapi ketika sudah lalu lintas datanya, lalu lintas requestnya banyak, itu pernah paling lama itu 6 detik pernah. Ternyata 6 detik itu kadang kan apalagi tanggal 1 itu kadang bank itu offline. Ternyata itu terjadi pada saat tanggal 1 gitu. Atau pada saat jam-jam tertentu ada yang 3 detik, 4 detik, itu juga tergantung koneksi juga. Karena memang server itu kan dalam satuannya tidak hanya dari kecepatan server, juga dipengaruhi dengan kecepatan koneksi. Karena kemarin ketika kita konfirmasi ke bank, standarnya sebenarnya 10 detik. Jadi kalau dalam 10 detik itu tidak ada gangguan,
atau nanti melebihi dari 10 detik, 11 detik itu harus di stop. Jadi request-nya harus ditutup. Karena Jagani kalau terlalu lama itu malah rawan apakah ini ada proses penyerangan atau apa. Sehingga proses request itu dibatasi 10 detik. Jadi kalau sudah melebihi 10 detik harus kita cut. Lalu dianggap entah itu jaringannya, entah itu server UDP-nya yang down, entah itu server banknya, atau emang dari jaringannya atau dari mesinnya itu lagi maintenance. Itu ya. Nah, ini kalau kita lihat di foldernya ya, itu programnya sudah jadi Excel. Tapi ini masih di file sementara. Coba saya compile dulu pakai Go Build. Saya enter. Nah, ini ketika saya menjalankan Go Build ini otomatis langsung compile ya. Kita cek foldernya, ini sudah ada folder.excel. Ini bukan antivirus ya, bukan virus ya. Ini sudah ada ukurannya 7 MB. Ini sebenarnya kalau kita klik 2 kali, kita klik 2 kali ya. 2 kali ini juga sama kayak tadi, kita tinggal izinkan aja. Nah, ini masih di-scan oleh antivirus, ditunggu sekian detik. Kalau nggak ada antivirusnya ya langsung jalan. Tapi karena emang ini ada antivirusnya ya dia akan jalan. Nah ini kalau CMD-nya dibiarkan kayak gini, ini selalu jalan ini program yang di sini selalu jalan. Tapi kalau CMD-nya itu di close, ya nanti sumbernya ikut nge-close. Karena emang nanti ini berbasis service harus didaftarkan di service-nya. Kalau di Windows kan tinggal daftarkan service di Windows. Kalau di Linux nanti ada caranya sendiri, sehingga kalau di Linux itu berjalannya di background. Jadi nggak terlihat di layar monitor, tidak terlihat di tampilan, tapi bisa diakses dari klien. Itu untuk pengantar hari ini. Nanti materinya langsung saya share di Learning untuk PPT yang saya munculkan tadi, dan untuk termasuk materi yang saya coba tadi juga akan saya share. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya persilahkan. Saya Pak mau tanya. Ya. Ini kan hubungannya dengan server ya Pak ya. Ya. Otomatis mau tanya, ketika kita editing mau lihat hasilnya juga, nanti otomatis kita juga harus tetap online ya, tetap pakai internet semua. Ya. Ada lagi? Satu aja pertanyaannya. Ya, itu dulu Pak. Ya. Oke. Untuk ini tadi sudah saya sampaikan di awal, bisa langsung online atau offline. Kalau offline ya nggak apa-apa, tidak harus connect internet. Jadi kita kerja dulu secara offline, kita compile, kita running, Kalau sudah matang, baru kita upload ke cloud. Nanti jadi nggak harus online terus ya, kecuali maintenance. Misalkan ada trouble di cloud-nya, kok ini ada perubahan struktur, padahal servernya sudah, aplikasi sudah terlanjur running, lah kita codingnya online aja. Jadi online langsung di-compile gitu aja. Nah, ketika di-compile itu tidak akan merubah prosesnya, harus di-restart dulu servisnya. Itu nanti ada mekanisme di server cloud-nya ya. Jadi ini nanti belajarnya tidak harus connect internet. Jadi boleh lokal, nggak apa-apa. Kecuali nanti kalau kasusnya bagaimana kita membaca, misalkan download file PDF atau membaca file Excel yang ada di Google Drive, kemudian kita baca di program kita, lah itu harus connect internet karena kita berkomunikasi dengan data yang di luar jaringan atau di luar komputer kita. Seperti itu. Ada lagi? Sudah jelas ya? Untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Jelas Pak. Ya. Ini ada chat juga ya Pak, tadi belum sempat baca. Wah, background-nya mantul tadi ya. Minal aidin wal faizin ya, sama-sama ya. Kemudian semoga tidak galau komentar-komentar yang awal tadi ya. Oke, silakan, ada yang ditanyakan lagi.
mungkin ada yang baru gabung di kelas ini, atau kalau di semester sebelumnya kan ada pemrograman perangkat bergerak. Mungkin tadi ada satu ibu siapa tadi japri saya minta gabung ke grup Pak. Linknya padahal sudah ada di alat ini. Oke, mungkin ini antara paham atau antara masih bingung atau penasaran. Nah, nanti habis ini langsung aja untuk dipraktekkan ya, di-download aja. Alamatnya tadi sudah saya sampaikan. Terus satu lagi tadi yang belum saya sampaikan adalah alamatnya Alibaba. Kan? Saya buka dulu Alibaba-nya. Saya share dulu sini. Gambar. Saya alamatnya juga nggak lupa yang senang ketemu. Oke, nanti silahkan daftar di sini. Ini alamatnya nanti juga saya share di learning ya. Saya besarkan di sana. Ini ya, Alibaba cloud.com campus education. Nanti di sini teman-teman silahkan daftar seperti biasa, langsung join aja di sini, join, kemudian nanti ikuti aja alurnya. Jujur saya juga belum daftar karena kemarin saya daftarnya lewat jalur bayar ya atau jalur biasa. Ternyata ketika saya kontak pihak salesnya, oh kalau bapaknya pengajar gabung aja ke education nanti dapat yang versi gratis ya. Tapi saya terlanjur kemarin yang versi berbayar, nggak apa-apa lah ya. Tapi sempat saya share ke teman-teman, agak keberatan juga kalau bayar karena ada yang punya ATM, ada yang nggak punya ATM. Akhirnya saya kemarin sudah dikasih jalan dari Alibaba. Nanti dicari aja ketika daftar, di situ ada pilihan dari mana perguruan tingginya, nanti dicari aja Universitas Duta Bangsa, terus diklik cari nanti sampai ketemu ya. Kalau nggak diketik Universitas Duta Bangsa nanti nggak ke filter, yang muncul hanya akademi gitu aja. Kemudian nanti disiapkan screenshot ya, nanti screenshot halaman mahasiswa UDB ACID. Di situ ada halaman akun, halaman biodata, halaman KRS sama halaman transkrip, itu di screenshot pakai print screen di Windows itu aja, terus dimasukkan ke Word buat PDF ya. Kalau ada kartu mahasiswa sekalian dimasukkan. Kalau memang kartu mahasiswanya belum ada, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Terus emailnya wajib yang @vcom.idb ya. Nanti yang lupa emailnya silahkan chat helpdesk besok. Kalau ini kan Mas Puput sudah pulang, nanti berarti hari Senin silahkan chat helpdesk, nanti diganti passwordnya atau di reset passwordnya. Karena ada yang kemarin passwordnya lupa sehingga nggak bisa masuk ke email. Karena kalau pakai email Gmail jelas ditolak karena itu bukan versi emailnya mahasiswa. Kalau yang @vcom, @udb, insya Allah diterima. Itu kalau nanti daftarnya hari ini, paling besok pagi atau malam ini daftar, besok pagi sudah besok minggu ya, berarti nggak di-approve, berarti Senin ya. Karena memang itu jam kerja approve-nya. Nah, apa manfaatnya gabung di Alibaba Education? Yang pertama, bisa memanfaatkan ini gratis, namanya Elastic Compute Service. Jadi ini komputasi awan ya, berbasis service. Dan ini nanti yang gratis adalah 1 giga. RAM-nya 1 giga, tapi RAM 1 giga itu server sudah cukup ya, nggak perlu yang tinggi-tinggi karena emang aplikasinya nggak banyak. Kemudian training, nanti juga dapat training gratis, sifatnya online seperti ini. Terus ada juga certification gratis juga. Jadi misalkan pengen punya sertifikat hasil training, itu nanti juga itu. Tapi trainingnya lama ya, kadang dari jam 9 sampai jam 4, full day.
Saya kemarin ikut yang Buddha jam 9 sampai jam 4 ya, meskipun saya sambil-sambil, tapi alhamdulillah ya sedikit nyantol lah. Kemarin terus ikut ujiannya online, langsung dikasih waktu setengah jam, 30 menit langsung ujian gitu. Kita kerjakan, baru setengah jam berikutnya lanjut lagi, atau nanti break dulu 1 jam karena istirahat terus lanjut lagi. Jadi kayak BIMTEK ya, kayak latihan kalau di hotel kan enak ya, full day di ruangan, tapi kalau ini di dunia maya atau online itu. Dan ini tidak butuh kartu kredit ya, karena untuk pendidikan. Tapi kemarin saya daftar pakai kartu Visa ya, alhamdulillah meskipun belum bayar sih, saya juga dapat gratis 1 tahun, tapi untuk pengalaman ya bisalah, untuk ternyata pakai PayPal nggak bisa, bisanya pakai kartu kredit atau pakai Visa. Kemudian kemarin saya juga daftar di Amazon, itu juga kalau di Amazon enak ya, 1 tahun gratis, nanti bisa diperpanjang lagi. Cuma kelemahannya di Amazon itu harus ada sponsornya. Jadi misalkan saya kemarin kan dapat sponsor dari Jogja, jadi yang daftarkan saya bukan saya, tapi saya didaftarkan dari Jogja. Jadi dari tim training saya didaftarkan setiap bulan Mei sampai April itu saya bisa belajar di situ. Ya meskipun tidak saya pakai ya, hanya untuk belajar aja. Kalau pas ngajari mahasiswa itu saya pakai itu. Tapi dengan ketemunya Alibaba ini, ya mahasiswa nanti bisa nyoba sendiri, bahkan nanti saya bisa cukup kasihkan aja linknya ke saya, nanti saya bisa akses ke situ. Tidak perlu ngumpulin dalam bentuk file. Kalau dalam bentuk file kan saya repot, harus ngompel, harus jalan kan kelamaan. Oke, itu silakan, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, pokoknya habis pertemuan ini silahkan nanti langsung daftar ke Alibaba Cloud ya, biar nanti pertemuan berikutnya itu kalau misalkan sudah masuk ke materi membangun server yang cloud, kita tidak perlu lama-lama, sudah ready, tinggal langsung praktek. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini itu dulu materinya, langsung saya share di learning sehingga teman-teman langsung belajar dan langsung dikerjakan di laptopnya masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.